Jadi Allah itu sebetulnya sejak dari awal sampai kapanpun selalu memancarkan energi, selalu memancarkan getaran. Itu sebabnya Nikola Tesla mengatakan, kalau kamu ingin memahami semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Ayo lihat saya semuanya. Bagaimana mekanisme para nabi, para rasul itu bisa menangkap wahyu. Sekarang Allah siaran gak sekarang? Siaran gak? Allah tidak pernah berhenti siaran. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kalian punya radio di rumah kan? Oke. Punya radio kan di mobil? Oke. Ingin dengar musik? Gimana caranya? Pastikan radionya ada baterainya. Yang kedua, pastikan kalau di-on-kan hirup. Betul? Cukup? Enggak cukup. Kalian pijit-pijit. Mau frekuensi mana yang kalian mau tangkap? Mau siaran dari mana yang kalian mau dengar? Mau dangdut, mau jazz, mau pop, mau barat, terserah. Tapi yang jelas, di sekitar mobilmu itu begitu banyak pilihan frekuensi gelombang elektromagnetik. Begitu dipijit tek gitu, frekuensinya misalkan, ya nggak usah menyebut ya, takut ada yang GR. Frekuensinya misalkan 63,4 FM. FM itu singkatan dari frekuensi modulation. Jadi itu frekuensi yang dimodulasi. Kalau dulu radio ada AM, amplitudo modulation. Yang dimodulasi itu adalah amplitudo. Apa kelebihan kekurangannya? RRI Bandung bikin dongeng itu sampai di kampung saya di Garut. Karena itu amplitudo. Nah, kalau radio yang menggunakan AM jangkauannya panjang karena amplitudo yang dimodulasi. Kalau frekuensi yang dimodulasi jangkauannya tidak sepanjang AM. Tetapi kualitas suaranya bagus. Itu namanya FM. Pusing kan? Di radio ada AM, ada FM, pokoknya pijit we ya. Tidak pernah bertanya. Eta yang saya nggak ngerti tuh. Jelema ieu sakitu loba, can pernah nanya. Pernah nanya nggak? AM dengan FM bedanya apa? Nggak pernah nanya. Cing atuh penasaran saeutik. Karena itu sebetulnya akan memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Ngerti fisika, ngerti metafisika itu tidak salah. Pijit we tadi 63,5. Tek. Yang akan tertangkap adalah orang yang sedang siaran di frekuensi 63,5. Kenapa bisa tertangkap oleh kita? Resonansi. Karena frekuensi si pemancar sama dengan frekuensi si receiver radio kita. Yang memancarkan dengan yang menerima satu frekuensi. Begitu satu frekuensi tertangkap tuh suara. Joget kalian di mobil ikut nyanyi. Gitu apa tidak? Ini saya jelaskan supaya ngerti. Sampai sini ngerti kan? Menteng ngerti teh terlalu. Tiap hari kalian memutarkan musik lewat radio. Masa gak ngerti? Jadi kenapa kita bisa menerima siaran? Karena kesamaan frekuensi. Wah bosen ya laguna terawasen, pijit frekuensi lain. Kalian akan tersambung dengan pemancar yang berbeda. Oke? Oke? Nah sekarang tuh Allah sedang siaran nih. Siaran. Kalian ini menangkap siarannya Allah. Gimana caranya? On kan radionya, periksa baterainya ada, bisi lobet. Jadi tubuh kita pastikan dalam keadaan hidup kan? Oke. Nah kita ingin menangkap frekuensinya Allah, berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah, maka siarannya Allah tertangkap. Makanya getaran-getaran ilahi yang bertebaran ini bisa ketangkap.
Kenapa yang bisa menangkap orang itu ke orang lain tidak? Selama ini pemahaman kita karena Allah ingin berfirman pada si A, tidak ingin berfirman pada si B, kan begitu. Atau Allah temen gitu mah pilih kasih. Kan kunaon maneh bodoh, da Allah teh teu kersa nyarios ka abdi mah. Gitu? Itulah yang selama ini kita pahami. Karena kita mempelajari sesuatu nggak masuk akal. Dipilihlah oleh Allah si A, si B. Dah Allah mah yang milih si A, mau milih si B. Kadang-kadang kita suka mengatakan, dah itu mah tuh orang suci. Hari mana? Dah saya mah bukan orang suci. Jadi kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang tidak pantas, maka kita tidak dipantaskan. Akibatnya apa? Ya kita tidak pernah bisa menerima getaran-getaran itu. Ngerti sampai sini sekarang? Jadi apa itu wahyu? Getaran ilahi. Siapa yang bisa menangkap wahyu? Yang bisa menyamakan frekuensi dirinya sama dengan frekuensinya Allah. Siapa itu? Siapa saja. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap Quran? Apakah Allah ingin berfirman pada Nabi Muhammad dan tidak mau pada yang lain begitu? Dan selama ini kita menganggap yang namanya wahyu itu bahasanya seakan-akan itu bahasa Allah. Padahal bahasa Allah itu universal. Bahasanya cuma satu. Bahasanya getaran-getaran ilahi. Jadi begitu getaran itu ditangkap oleh seseorang. Kenapa orang ini bisa menangkap? Karena beliau bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Saat itulah wahyu diterima Nabi Muhammad, wahyu diterima Nabi Isa, wahyu diterima oleh Nabi Daud, wahyu diterima oleh Nabi Musa. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang wahyu itu sudah dituliskan oleh mereka kepada kita berupa tulisan dalam bahasa tertentu. Ingin paham kalian? Ingin paham? Gimana caranya? Misalnya kita ingin tahu isinya Al-Quran. Belajar apa selama ini kalian? Belajar bahasa Arab. Gitu? Gitu. Setelah belajar bahasa Arab, bisa baca Quran? Bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ngerti ente? Sama nggak dengan yang tadi? Pengen merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang kopi, tapi terdayak minum kopi. Sama nggak dengan itu? Tah sarua. Tapi karena kita itu mengizinkan diri kita dibodohi oleh orang-orang bodoh, ditambah lagi pahala ini, pahala itu dan lain sebagainya, sudah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi tiap Jumat isuk-isuk 10 kali, insya Allah beunghar. Nu ngomong nage teu beunghar. Da beak waktuna baca Quran surat Al-Kahfi 10 kali, erek irah gawena. Tapi karena kalian percaya sama orang yang tidak layak untuk dipercaya, ya sudah kalian jadi korban. Saya tidak anti dengan itu. Isinya Quran surah Al-Kahfi itu luar biasa. Mun bisa nangkap isinya Quran surah Al-Kahfi dan kalian bisa mengimplementasikan isinya, benar. Lain maca wungkul. Oke, sekarang kita lebih santai sedikit. Ini agak berat tadi kuliahnya, agak berat. Kuliah fisika tadi. Sekarang kita sederhanakan. Jadi prinsipnya resonansi itu kesamaan frekuensi. Contoh, seorang anak mengalami masalah di rantau. Seorang ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini kan bagian dari ibunya. Selnya pun sama dengan sel ibunya. Jadi wajar kalau kita sebagai orang tua merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak walaupun di tempat yang jauh, karena ada kesamaan frekuensi. Gitu kan? Asa tepuguh rasaan ya. Wah budak teh gering. Kan gitu. Ayahnya, ibunya merasakan getaran itu. Itu kan resonansi namanya. Begitu ditelepon tuh, oh betul, ternyata anak itu mengalami kejadian, sesuatu kejadian yang menyedihkan. Kan terasa itu. Itu resonansi itu namanya. Cuman kita nggak ngerti selama ini kenapa begitu. Oke, sekarang kalian ingin
belajar sebuah kitab suci. Ingin tahu isinya? Ingin tahu kan? Nah, gimana caranya? Belajar bahasanya. Setelah itu kemudian menerjemahkannya. Apakah ketika sudah diterjemahkan mengerti isinya? Mual ngerti. Dan itu yang selama ini terjadi. Metodologinya salah. Makanya belajarnya jangan learning to know, tapi learning to do, supaya learning to be. Ingin merasakan isinya Quran? Cari ilmu. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Ingin merasakan rasanya Injil? Cari ilmu. Gimana Nabi Isa bisa mengalami pengalaman spiritual sehingga beliau bisa menuliskan pengalaman spiritualnya dalam satu kitab namanya Injil. Ingin mengerti layang muslimin muslimat? Cari ilmunya. Gimana caranya? Mama Asep Martawijaya kok bisa merasakan sebuah pengalaman spiritual yang pengalamannya ditulis secara rapi dalam bentuk kitab layang muslimin muslimat. Kartos. Jadi ada yang dirubah nggak metodenya? Ada yang diubah. Jadi kalau ingin paham Quran, caranya gimana caranya Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad. Yang dikatakan Allah pada Nabi Muhammad dalam satu statement yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara berjumpa dengan Allah. Wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah berjumpa dengan Allah. Wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Uswatun hasanahnya Nabi yang selama ini kita tahu itu cara hidupnya beliau. Padahal cara hidupnya beliau itu kan sesuai dengan tata titinya, adat istiadatnya beliau di masa itu. Karena beliau tinggal di Jazirah Arab, tentu saja beliau tidak bisa melepaskan diri dari adat istiadatnya orang Arab. Jadi uswatun hasanahnya Nabi itu apa? Dijelaskan di Quran, uswatun hasanahnya Nabi itu cuma satu, liman kana yarjullah, cara berjumpa dengan Allah. Itu saja. Kalau begitu, apa yang terjadi di Gua Hiro? Ayo. Baca 5 ayat pertama yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Mulainya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu artinya? Tahu artinya apa tidak? Bilang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Bacalah. Karena orang lain menerjemahnya begitu, ikut aja. Sebenarnya Iqra itu bukan baca. Iqra itu artinya temuilah, saksikanlah. Jumpailah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Memang dalam bahasa kamus Iqra itu bacalah. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Juga orang ayeuna ningali iklan di TV aya running text. Begitu? Lihat saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Tuhan yang telah menciptakan. Itu yang dibaca Nabi, itu yang ditemui Nabi, itu yang disaksikan Nabi. Jadi sebetulnya di Gua Hiro itu adalah perjumpaan. Sebuah pengalaman spiritual, proses resonansi. Ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Kan gitu? Betul? Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Ya tentu prosesnya tidak begitu kan? Ya lewat alam. Dari setetes air, namanya sperma dan sel telur, itu berasal dari sari-sari makanan yang dimakan. Kan itu prosesnya. Dari itu segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, jadilah sempurna. Oh, dibuatlah manusia sesempurna ini. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia telah menciptakan tubuh ini sempurna sebagaimana rencananya. Untuk apa Allah menciptakan tubuh? Tubuh ini kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan kita kepada Dia. Nah, kan dari situlah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu bagaimana cara menggunakan tubuh supaya sang jiwa dalam tubuh ini bisa bertemu dengan sang maha jiwa, supaya kenal pada jati diri. Lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kan disitu dikatakan iqra wa rabbukal akram, dan temuilah Tuhan yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri. Allamal insan malam ya'lam, dan akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi bagaimana para nabi, para rasul menangkap wahyu, menyamakan frekuensi sehingga suara ilahi berupa getaran-getaran yang universal itu bisa ditangkap berupa pemahaman. Apa yang dipahami disampaikan dalam bahasa beliau itu. Keluarlah kitab seperti yang kita kenal saat ini. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Oke, ini baru judul. Tetapi begitu keluar, ternyata isinya tidak mudah, karena banyak sekali isinya adalah perumpamaan. Itu sebabnya perumpamaan tidak terkait fakta, tetapi terkait dengan kebenaran. Ulangi, perumpamaan tidak terkait fakta. Apa yang menjadi perumpamaan di Quran belum tentu ada kejadiannya, tetapi itu kebenaran. Itu sebuah pengalaman spiritual. Dan bagaimana kita bisa tahu itu kebenaran? Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau kita ingin tahu kebenaran, maka kita harus mengalami kebenaran itu sendiri. Mengalami. Karena mengalami, ujungnya bisa merasakan. Makanya para leluhur kita mengatakan malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi pemahaman itu hanya lahir dari pengalaman. Bukan apa kata orang, bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustadz. Dia juga belum tentu ngomong mengalami. Belum tentu kan? Makanya saya tanya, pilih, mau saya jelaskan kopi atau mau saya bagi kopi? Pilih. Oke, pilihanmu udah benar. Tapi selama ini kamu lebih suka penjelasan tentang kopi. Diberi kopi embung, tapi hayang ngerasakan rasana kopi. Beda metode. Makanya selama hidup ya gak maju-maju, gitu-gitu aja. Betul apa tidak? Mau saya jelaskan surga atau mengalami surga? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau jelaskan malaikat, disebutkan nama-namanya sampai hafal atau mengalami malaikat? Mau saya jelaskan kitab atau mengalami kitab? Sudah bagus pilihan. Tinggal praktek. Jadi selama ini salah gak metode belajarnya? Salah apa keliru? Salah dan keliru. Baik, kita buka dulu rahasianya sedikit. Lihat semuanya ke sini. Silakan lihat ke sini. Oke. Kelihatan dari belakang? Ya. Walaqad syarrabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aksarun nasi illa kufura.
Dibacakan bahasa Arabnya, bisa terpercaya. Ini Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 89. Isra itu 17. Kenapa diberi nama 17? Itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa Quran surat Al-Isra sama dengan rakaat sholat? Luar biasa itu. Kalau sudah tahu tuh jawabannya, keren. Gak akan saya kasih tahu. Nyari sendiri. Enak aja. Saya juga nyarinya berpuluh-puluh tahun. Duit saya habis miliaran. Biar habis dulu uangmu miliaran. Kebenaran itu mahal. Semua ada pengorbanannya. Enak aja, tinggal nerima. Gratis lagi. Ya saya kasih tahu ya. Semua yang kalian dapat dengan cara gratis, maka itu kehilangan berkah. Jangan menjadi orang yang licik belajar spiritual. Orang yang licik belajar spiritual ingin mendapatkan ilmu tetapi tidak ada pengorbanan, tidak akan dapat ilmu yang berkah. Kemarin ada tamu saya dari Malaysia. Dia sudah dengar ceramah saya 2 tahun. Dan dia merasa terganggu selama 2 tahun itu. Saya menyerap ilmu katanya dari saya. Beliau bilang begitu. Tapi saya belum dapat izin katanya. Dan beliau hanya bertemu dengan saya 1 jam kemarin. Jam 9 sampai jam 10. Hanya minta restu. Tolong diberkahi. Saya ingin mendengarkan kajian-kajian di YouTube. Dari Malaysia datang ke Bandung hanya untuk itu. Dan saya tanya, kerja di mana? Ternyata bukan orang yang berkelebihan. Untuk ketemu saya katanya nabung 2 tahun. Saya bilang, Barakallah, kamu akan dapat berkah. Ada lagi itu yang bikin channel sendiri. Ceramahnya ceramah-ceramah saya. Ya saya gak akan marah, hak cipta ada pada Allah. Tapi itu kehilangan berkah karena tanpa seizin saya. Jadi gak ada dalam spiritual itu prinsip-prinsip licik itu, gak ada. Ingin belajar manfaat dari buku saya. Ternyata buku saya itu di-copy. Saya pernah di sebuah pelatihan, sebuah pengajian, lihat ada orang pegang buku saya, semua fotokopi. Itu sudah mencuri tanpa seizin saya. Harusnya kan beli buku yang asli. Betul nggak? Supaya ilmunya asli. Kalian tidak akan dapat berkah dari fotokopian. Udah mencuri, caranya aja udah salah. Spiritual itu tidak memandang kelicikan sebagai hal yang halal. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini Quran surat Al-Isra, nomornya 17. Kok sama dengan rakaat sholat? Pikirkan. Kenapa rakaat sholat 17 sama dengan Quran surat Al-Isra? Siapa yang sudah menemukan jawabannya, temui saya nanti. Berarti udah nyampe itu. Pusing-pusing sekalian, ya biar mikir. Baik, kita lihat sini. Walaqad, dan sesungguhnya syarabna linnas, kami telah mengulang-ulang linnas kepada manusia. Fi hadal Quran, dalam Quran ini apa katanya? Min kulli masalin, berbagai macam perumpamaan. Ini supaya landasan ya, landasan. Jadi ternyata isi Quran itu semuanya perumpamaan. Diulang-ulang perumpamaan itu. Oke. Simbolik. Untuk apa? Fa'aba aksarun nas illa kufura. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Pernah nggak kalian baca Quran? Pernah? Bahasa Arabnya kan? Ya. Nggak ngerti kan? Oke. Aman kan? Aman. Pernah nggak membaca Quran terjemahannya? Pernah? Bahasa Indonesia kan? Ngerti? Pusing kan? Ini saya bacakan 1 ayat saja. Coba dengar saya bicara. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat-Mu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku Musa,
Tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung ini masih tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ngerti? Ngerti? Sekali lagi saya ulang. Gak akan salah insya Allah. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jika gunung ini tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Pusing? Pusing. Kenapa kalian pusing? Karena kalian sedang cerita Musa. Coba kalian jadi Musa. Karena kalian cerita Musa. Sedang cerita sejarah Musa. Oh dulu Musa ketemu Tuhan. Sepanjang kalian cerita Musa, kalian cuma kebagian dongeng tentang Musa. Tetapi kalian tidak pernah mengalami pengalamannya Musa. Ingin mengalami pengalamannya Musa? Ingin? Syaratnya apa? Jadi Musa. Learning to be. Menjadi Musa. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kita menjadi Musa. Bukan guru yang ngadongengkan tentang Musa. Bosen. Saya udah kemana-mana cari guru. Sarua, dongeng. Oh, baheula teh Nabi Musa. Baheula deui, mun teu baheula jaga. Guru, saya mah pengen sekarang. Kan Quran itu konseptual sekaligus kontekstual. Kalau Quran konseptual dan kontekstual berarti Quran bisa dibuktikan. Itu yang saya cari guru. Buktikan ayat ini. Saya ingin mengalami seperti yang dialami Musa hari ini, saat ini, sekarang. Diusir saya. Tapi kalau kalian datang pada saya ingin mengalami itu, gak akan saya usir. Kalau mau. Itu niat yang mulia. Berarti ingin menjadi, ingin mengalami kan? Kalian tidak akan terima dongeng, terima kenyataan. Saya kasih lagi contoh. Dengarkan. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Sudah berapa lamakah kita berasal di sini? Mereka berkata, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Tapi Tuhan kamu lebih tahu berapa lamanya kamu tinggal di sini. Hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambillah makanan itu untukmu, sesuka hatimu. Dan hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Dan janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun. Ngerti? Pusing lagi. Itu semua perumpamaan. Tidak ada kaitan dengan fakta, tapi kaitannya dengan kebenaran. Itu adalah pengalaman tentang kebenaran. Gimana caranya? Tanya orang-orang. Itu cerita apa? Oh, itu dulu ada pemuda yang masuk ke dalam gua. Namanya Ashabul Kahfi dulu. Apa tidak mau kalian masuk ke dalam gua? Gua tuh gue teh aku.
Saya anak. Pintunya ada di sini, guanya ada di sini. Makanya orang Jakarta kan bilang saya gua. Tengarti-ngarti wae. Jadi itu pengalaman ketika meniti ke dalam gue. Meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, cukup cerita Ashabul Kahfi bagi kalian? Pengen apa? Pengen jadi Ashabul Kahfi. Mau? Mau? Kalian akan mengalami pengalaman itu. Nah, di ayat selanjutnya kemudian dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan melihat gua itu tanpa batas. Mau mengalami itu? Mau mengalami itu? Kan Nabi Ibrahim juga ketika rindu ingin bertemu dengan Tuhan, kan beliau juga ketemu dengan bintang, ketemu dengan bulan, ketemu dengan matahari. Di mana itu? Pasti di dalam gua. Kenapa? Kan Nabi Ibrahim jadi Ashabul Kahfi. Saya udah ke Yordan, yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi mahal, ongkosnya 47 juta. Mau kalian ke sana? Kasih ke saya 47 juta. Saya akan ajak kalian masuk ke Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Nepi kadi itu ngan menang foto Dejieun nagetina batako sempit. 2-3 orang masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi yang di sana, gak cukup. Poek deh. Sedangkan di Quran dikatakan ada matahari terbit katanya dalam gua itu. Di itu mah poek, we mongkleng di lampuan. Ku jelema. Gitu. Seseorang di itu teh orang Indonesia unggul. Raresep orang Indonesia. Dibohongan teh. Atuh anu beunghar nya orang Yordan. Ke rumah di itu segala mahal. Betul? Makanya mata uang yang paling mahal itu kan uang Yordan. Ya. Paling tinggi di dunia. Makanya rupiah, kalau kita bawa rupiah di situ belanja pakai uang Yordan. Aduh. Sep, ludes. Yuk lihat lagi ayat ini. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aksarun nas illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran berbagai macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Jadi kenapa kalian lebih suka membaca Quran bahasa Arab? Itu yang paling aman. Karena setelah baca itu kan kalian tenang. Dan ngerti. Betul? Tenang. Abdi mah pami tos tahajud wengi terus ngawas Quran satu tuh tenang. Tiasa kitu ibu da abdi mah mau maca Quran teh jantung teh asa coplok. Tenang abdi mah alhamdulillah. Ngartos nu dibaca. Henteu. Matakan. Tenang teh da maneh mah teu ngarti. Teu ngarti saeutik-eutik acan. Kalau ngerti sedikit saja kan di sini mungkin jadi bergejolak. Coba. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Wah, buah urang yang tidak menyukai perumpamaan. Datang ngerti. Coba. Kemarin saya bahas tuh. Ada itu di kajian khusus. Kalian belum bisa masuk ke situ. Nanti kalau sudah jadi orang khusus baru boleh masuk kajian khusus. Sekarang masih jadi orang awam. Kajiannya awam aja dulu. Ada yang tanya sama saya, minta dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 143 sama ayat 144. Bunyinya begini. Ini saya tunjukkan ya supaya ngerti. Coba lihat nih. Satu orang baca yang kenceng, ada yang paling depan deh. Bunda Neni silakan baca. Kelihatan? Enggak begitu jelas. Yang muda deh. Atau saya yang baca ya? Ya. Simak, dengarkan, mau saya baca.
yaitu 8 binatang yang berpasangan. Sepasang domba, sepasang kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Pusing? Pusing. Sok, rek kumaha? Tambah deui supaya tambah pusingna. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pusing? Jika kieu Quran teh. Sok. Kakara bisa maca Quran isukna nyieun pasantren. Sarua pelajaran tadi Iqra hiji nepi ka Iqra 4. Cing mikir tuh euy, mikir. Maraneh teh geus ngarti Quran. Geus ngarasakeun acan. Pusing gak baca ini? Sekali lagi saya baca. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Apalagi kalau ada hajatan kan pasti dibacanya juga pakai puitis. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Kan suka begitu kan kalau ada tilawah. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang buat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Tamah lieur kan? Tuh. Tapi karena upacara sudah selesai, apalagi lapar, ya dibacakan ayat ini, tidak peduli isi Quran mah naon. Nu penting mah nasi tumpeng, dahareun loba. Beres ngaji teh apa ditanya? Tadi ngaji naon? Duka teuing. Nu apal teh ya tumpeng. Jeung sambal tarasi ya. Iya. Buktinya apa? Leungeun bau keneh. Eta ada ngaji. Pusing enggak baca ayat ini? Maaf ya. Ini enggak bisa saya jelaskan di sini. Yang 8 binatang tuh yang mana? Kenapa jadi 4 pasang? Kenapa domba, kambing, unta dan sapi? Kenapa? Maaf ya, bukan di sini. Biar pusing aja di sini saya bacakan. Makanya selesai saya kaji ini ya. Karena yang saya sampaikan tuh mereka-mereka yang sudah mengalami ayat ini, semua kirim WA. Terima kasih ayah. Saya jadi tercerahkan. Selama ini saya baca Quran gak ngerti. Saya udah baca berulang-ulang gak ngerti. Dan baru kali ini saya mengerti karena saya mengalaminya sendiri. Karena jadi kambing, jadi domba, jadi unta, jadi sapi. Mengalami sendiri langsung. Mau mengalami? Ini kalau diteruskan sama saya tambah pusing. Nah ini perumpamaan. Apakah ini terkait fakta? Tidak. Tetapi tidak mungkin Allah berfirman kalau di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini ada kebenaran. Dan saya bisa menunjukkan kebenaran itu. Satu syaratnya, kalian mengalami kebenaran itu. Begitu sudah mengalami, sepelik apapun, sesulit apapun, kalian akan mengerti dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Mau begitu? Lampaui pikiran. Lampaui pikiran. Itu. Ini ngaji tanggung sebetulnya. Dan yang tanggung-tanggung ini biasanya banyak pendengarnya. Ya, jadi supaya banyak pendengarnya maka dibuat tanggung. Biar penasaran. Oke, lanjut. Lanjut. Yuk, kita lihat ayat ini. Ini bahasanya sama, ayatnya beda. Sama seperti tadi. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Persis sama.
Persis sama. Coba kita lihat ayat yang tadi. Yang ini kan. Walaqad syarabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Sama kan? Sama kan? Cuman yang tadi ujungnya yang berbeda. Ujungnya mengatakan tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malah mengingkarinya. Manusia yang mana ini yang mengingkarinya? Manusia mana yang tidak menyukainya? Manusia yang buta mata kalbunya. Maaf ya, sekalipun kalian belajar tafsir, silahkan. Kalau tafsir itu hanya pikiran dari si penafsir, hasilnya sama, nggak ngerti, pusing. Yuk sekarang baca lagi. Walaqad syarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Fa aba aksarun nas illa kufura. Itu ayat yang tadi. Sekarang kita lihat ayat yang baru lagi. Ini Quran surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 54. Walaqad syarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masalin. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan. Jadi di Quran itu perumpamaannya banyak. Sekali lagi tidak terkait dengan fakta, tapi terkait dengan kebenaran. Satu-satunya kalian akan memahami kalau kalian sudah sampai pada kebenaran itu. Siapa kebenaran? Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sampai saja dulu kepada Allah. Makanya Quran ini hanya akan dipahami untuk orang-orang yang sudah baligh. Tahu baligh? Baligh itu bahasa Sunda. Dari bahasa Arab, dari balago. Balago, baligh. Baligh itu artinya sampai. Jadi Quran ini akan dipahami oleh orang yang sudah baligh. Tahu cirinya orang baligh? Mimpi basah. Umur 7. Boro-boro umur 7, 70 tahun ke can baraleg. Mimpi basah mah ngeus. Tapi can balik. Makanya ya, kalau kita berbicara tentang tua, pasti bicara usia. Tapi kalau berbicara tentang kedewasaan, itu bicara karakter. Apakah semua yang tua usianya itu dewasa? Lihat karakternya. Kan resep kene mau mobilan. Nu lalaki, nu awewe resepna orok-orokan. Mengerti? Ini saya ngomong pakai bahasa simbolik ini. Udah tua tapi masih senang mobilan. Ngerti maksud saya? Pasti ngerti. Saya tidak berbicara kalian kemudian nyuruh mau mobilan, bukan itu. Mal aya. Mobil-mobilan itu artinya dua kata yang diulang pakai akhiran an kan bohong. Geus kolot tapi resep mobil-mobilan, geus kolot tapi resep salat-salatan. Sahadat-sahadatan. Agama-agamaan. Loba nu kitu? Seueur atau loba? Atau loba pisahan? Resep akhirat-akhiratan. Surga-surgaan. Resep. Itu mun awewe resepna orok-orokan. Awas, yang dimaksud bukan geus karolot mawa boneka. Ini bahasa simbolik dari saya. Tolong dipahami. Karena ini judulnya perumpamaan, jadi banyak sekali silokanya. Ayo kita baca lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran berbagai perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ini lihat ayatnya. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Jadala tahu? Jadala tahu? Jadala tuh jidal tuh debat. Makanya orang yang buta berdebat dengan orang buta. Wal anggeus. Makanya kalau ketemu orang bodoh cukup sampaikan salam aja. Assalamualaikum. Gak usah berdebat, capek debat jeung si eta mah. Jika nu bisa, jika nu apal.
Da loba apalanana. Ngapalkeun imtihan ngaranna. Ngalaman mah acan. Buku tentang kopi geus dibaca. Buku tentang coklat geus dibaca. Buku tentang paria geus maca si eta mah. Tapi can dahar kopi, can dahar coklat, can dahar paria. Banyak kayak gitu. Banyak apa loba? Makanya di Quran dikatakan wa may yatabi'u aksarohum illa dzon. Kebanyakan manusia belajar sesuatu dzon, hanya sakwa sangka. Cek yang cenah. Munus ngobrolkeun surga si eta mah. Jika nu geus balik ti ditu. Curcor cenah di surga cai. Jeruknya di ditu mah cenah. Dipetik aya deui. Dipetik aya deui. Iraha akang ti ditu acan. Lucu teh loba nu percaya ka si eta. Da di Quran mah aya surga. Silahkan cari. Saya kasih 2 miliar atau 10 triliun deh sama saya. Duitna ge can aya. Perumpamaan ieu mah. Umpama duitna aya. Dan judulnya perumpamaan. Di Quran mah teu aya surga. Di Quran mah ayana jannah. Cok teangan Quran aya surga. Teu aya. Di Quran mah teu aya neraka, aya ge nar. Beda bahasana ge. Swarga loka. Naraloka. Asli tong bahasa Nusantara. Karena kita tidak ngaji itu udah stop dulu ya. Nanti kita bicara bab khusus swarga loka, neraka, naraloka. Nanti ada bab khusus. Ulangi lagi. Siapa yang paling banyak membantah? Siapa? Sirem? Gajah? Siapa? Manusia. Wa kanal insan aksaro. Aksaro dari kasiro. Kasiro itu kebalikan dari kolil. Mun kolil mah 1%, kasiro mah 88%. Jadi manusia anu ngabantah karena perumpamaan teh 88%. Supaya ngerti we bahasa Arabna ya. Dijelaskan rada eces. Aksaro dari kasiro. Kasiro kebalikannya kolil. Kolil mah sebagian kecil, kasiro mah sebagian besar. Jadi sebagian besar manusia itu membantah perumpamaan. Ayo jawab pertanyaan saya. Kenapa membantah? Karena tidak mengalami. Jadi kalau begitu manusia yang mengalami berapa banyak? Nih ya. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Ini ada berapa orang di masjid ini? Saya bagi satu orang 1 triliun. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Mau? Mau? Saya punya uang nih 100 ribu. Saya mau bagi satu orang 1.000. Mana yang dipilih? 100 ribu nyata atau 100 triliun tidak nyata? Tuh pintar kalian teh. Tapi diajar agama seneng yang perumpamaan. Semua yang perumpamaan itu harus jadi kenyataan. Makanya di dalam Quran dikatakan, setelah kamu tahu kebenaran, maka aku tidak berbicara lagi kepada kamu dengan perumpamaan. Aku bicara kepadamu dengan nyata, senyata-nyatanya. Allah goib apa nyata? Nu teu apal mah cenah goib. Nu apal mah Allah teh nyata, senyata-nyatanya. Wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batin. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kau malingkan wajah, yang kamu lihat cuma satu, wajahnya Allah. Tuh, nyata kan? Nyata, anu tos apal mah. Anu can apal mah nyata perumpamaan kene. Mau nyata atau perumpamaan? Ada yang nanya sama saya, terus ayah guru atau gimana nanti kalau 100 triliun dibagikan? Ah, nyieun deui we. Nyieun deui da perumpamaan. Teu kudu neangan. Paham? Sekarang lanjut. Ya, ngajinya agak lanjut nih.
Ini kita lihat Al-Ankabut ayat 43. Nah ini ayat luar biasa nih bagi saya. Watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha illa alimun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau di Quran ada perumpamaan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Yang sekolahnya S1, S2, S3, guru besar gitu? Hati-hati. Saya tidak mau bicara atribut. Saya mau bicara pakai bahasa Rasul. Nabi Muhammad kan bilang begini. Nabi Muhammad bilang begini. Beruntunglah orang-orang yang tidak hidup sejaman denganku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Itu hadis. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmumu itu? Nabi Muhammad mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Jadi yang mewarisi ilmunya Nabi itu ulama. Jadi siapa ulama? Yang mewarisi ilmunya Nabi. Sekarang kita tanya ilmunya Nabi itu apa? Nabi cuma mengatakan, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya beragama adalah mengenal Allah dan Rasul. Jadi ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang ma'rifat di dalam kolbunya, maka akal, pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para nabi, para rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Percaya. Di sini bapak ibu dulu Nabi Musa. Wah, dikejar Firaun. Kemudian Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Selesai saya dengar cerita bohong itu, ada yang tasbih tongkat Musa, tasbih tongkat Musa. Ada di Mekah mana dagang. Bohong teh kacida pisan. Cenah tongkat Musa anu dipake belah laut teh geus jadi tasbih. Dibareuli tah kumaraneh mah. Gak tahu tongkat Musa itu yang mana, lautnya yang mana, cara membelahnya bagaimana. Yang Fir'aun tuh yang mana? Kan Fir'aun itu yang suka membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Itu kata Quran. Mana anak laki-laki? Jiwa kita, ruh kita. Mana anak perempuan? Jasmani kita. Yang hidupnya cuma orientasi pada jasmani. Tiap hari terus aja ngurusin tentang makanan tubuh yang jasmani. Tapi makanan jiwa tidak pernah diurus oleh kita. Itulah Fir'aun. Yang tidak peduli pada jiwanya sendiri. Siapa Musa? Musa itu yang peduli pada jiwanya. Jiwa raga kalau Musa. Makanya ada Fir'aun, ada Musa. Ada Musa, ada Fir'aun. Siapa Musa? Musa itu diri kita. Fir'aun juga bisa diri kita di sini saat ini sekarang. Bukan soal sejarah. Ada lagi Musa, Fir'aun, disingkat jadi Musafir.
Jadi siapa musafir itu? Itu tuh Fir'aun yang sedang hijrah, ingin jadi Musa, kakara setengah. Disebutnya musafir kan gitu. Makanya orang sedang musafir disebutnya sedang safar, berarti sedang melakukan perjalanan. Bagus daripada 100% Fir'aun. Kan kalau musafir berarti sudah setengah Fir'aunnya toh, udah setengah Musa. Bagus itu. Saya doakan ya kalian, setidak-tidaknya sudah setengah Musa udah bagus. Udah bagus itu. Daripada 100% Fir'aun. Ngerti sekarang? Jadi orang seperti apa yang mau kita cari? Karena Quran mengatakan watilkal amsalu nadribu halinas, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Siapa yang berilmu itu? Yang mewarisi ilmunya para nabi. Ilmu apa? Ilmu untuk mengenal jati diri. Siapapun yang mewarisi ilmu itu, cari. Tanya orang itu. Jika perlu mengemis pada orang itu. Mengemis. Orang itu mahal. Sulit dicari. Ya. Kenapa? Saya sudah nyari orang itu dulu. Susah saya. Belasan tahun saya cari orang itu. Ingin orang yang kalau bicara itu nyata, bisa dibuktikan. Nyarinya luar biasa. Saya sudah nyari ke beberapa negara, saya sudah nyari ke luar negeri, subhanallah. Alhamdulillah. Tepang nama uih deui kalemur. Saya sudah mencari kemana-mana, ke Eropa, ke Iceland, kemana-mana lah. Ya, ke China, India, udah nyari. Tepang nama di Garut. Jadi jangan menyepelekan tuh. Leluhur kita tuh luar biasa. Soal ilmu ketuhanan itu sudah sangat luar biasa. Makanya saya yakin kebangkitan spiritual itu akan terjadi di bekas benua Atlantis ini. Karena leluhur kita sudah mencapai peradaban yang sangat luar biasa. Paham? Berarti akan ada gak orang yang mengerti perumpamaan? Akan ada? Akan ada. Siapa? Orang yang diizinkan untuk bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi.